Halo semuanya. Nah, jujur aja nih, pernah nggak sih Anda bikin resolusi tahun baru yang super ambisius di awal Januari, semangat banget, tapi begitu masuk bulan Maret, boro-boro dikerjain, daftarnya aja udah hilang tak kemana? Kalau ya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa sistem produktivitas yang biasa kita pakai itu sering banget gagal. Dan yang lebih penting, kita bakal bahas gimana satu konsep revolusioner dari The 12 Week Year ini benar-benar bisa ngerombak cara kerja Anda selamanya. Coba tebak. 92%. Ya, 92%. Ini bukan angka karangan loh. Ini beneran persentase orang yang gagal ngejalanin resolusi tahunan mereka. Bayangin aja, dari 100 orang yang semangat 45 di tahun baru, cuma 8 orang yang berhasil nyampe garis akhir. Dan bagian yang paling mengejutkan, riset ngebuktiin kalau kegagalan massal ini bukan karena 92% orang itu pemalas, lemah, atau kurang motivasi. Enggak sama sekali. Akar masalahnya itu ada di sesuatu yang namanya annualized thinking atau pemikiran berbasis tahunan. Jadi simpelnya, Anda itu cuma pakai sistem waktu yang salah. Oke, jadi ini peta jalan kita untuk sesi ini. Pertama, kita bahas kenapa rencana tahunan itu udah mati. Terus kita susun visi dan rencana 12 minggunya. Ketiga, kita masuk ke sistem eksekusi dan kartu skor. Lanjut ke gimana ngebangun akuntabilitas dan disiplin. Dan ditutup dengan konsep ketidakseimbangan dan masa pemulihan. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, rencana tahunan sudah mati. Oke, mari kita bedah ini. Cacat paling fatal dari sistem tradisional adalah ngasih otak kita waktu 12 bulan penuh buat nyelesain satu tugas. Gini ya, otak manusia itu kan dirancang buat ngerespons urgensi, bukan ancaman tenggat waktu yang masih di ujung tahun. Kalau tenggat waktu Anda bulan Desember, apa yang Anda lakuin di Januari sama Februari? Pasti nyantai kan? Sistem 12 bulan ini malah bikin kita terjebak ngerasa, waktunya masih panjang. Terus kita nunda-nunda dan ujung-ujungnya panik pas akhir tahun. Nah, kita harus ubah paradigma ini. Di sistem yang baru, kita mampatkan 1 tahun penuh jadi cuma 12 minggu. Dengan memperpendek ukuran tahun Anda langsung maksa diri masuk ke zona eksekusi cepat. Urgensinya tinggi. Tiap minggu sekarang rasanya kayak lagi di bulan Desember. Udah nggak ada lagi tuh ilusi waktu yang super panjang. Masuk ke bagian kedua, visi dan rencana 12 minggu. Nah, sebelum kita buru-buru bikin target macam-macam, kita wajib ngebangun fondasinya dulu. Karena tanpa visi yang jelas, target 12 minggu Anda itu cuma bakal kerasa kayak daftar pekerjaan yang kosong maknanya. Anda mungkin nyentang-nyentangin kotaknya, tapi nggak ngerasa dapat apa-apa. Biar visinya berasa nyata, kita susun jadi 3 horizon yang saling nyambung nih. Paling atas ada visi jangka panjang buat 3-5 tahun ke depan. Di bawahnya ada visi menengah buat 1 tahun. Dan fondasi aksinya, ya visi jangka pendek buat 12 minggu ke depan. 3 lapisan ini wajib banget selaras. Jadi lari sprint 12 minggu Anda ini bukan sekedar lari-lari tanpa arah ya, tapi langkah konkret yang benar-benar nyumbang ke tujuan utama hidup Anda. Ini pergeseran mindset yang luar biasa penting. Bayangin gini, kalau Anda nyalain satu lilin besar, terangnya maksimal banget kan? Tapi kalau fokusnya dipecah jadi banyak lilin kecil, cahayanya pasti redup. Ingat, fokus itu mahal banget harganya. Makanya, pilih maksimal 1-3 aja tujuan untuk 12 minggu ini. Dan ini kuncinya, berhenti terlalu berfokus sama hasil akhir yang di luar kontrol Anda. Serius deh, mending fokus aja 100% ke aksi harian yang benar-benar bisa Anda kendaliin. Lanjut ke bagian ketiga, sistem eksekusi dan kartu skor. Sekarang, hal yang paling menarik dari konsep ini, kita mulai transisi dari sekedar teori ke mekanika inti. Gimana sih cara ngelacak kemajuan harian kita secara objektif? Prinsipnya gini, Anda nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak bisa Anda ukur, betul? Nah, alat tempurnya adalah kartu skor mingguan Anda. Anda pecah target gede tadi jadi aksi-aksi konkret tiap minggu. Terus di akhir minggu, Anda hitung persentase keberhasilannya. Dan ini dia angka sakralnya, 85%. Dengerin ya, Anda nggak perlu sempurna, nggak harus selalu 100%. Tapi kalau Anda bisa konsisten ngejalanin 85% aja dari rencana mingguan Anda, sukses itu hampir bisa digaransi. Ingat, ini bukan soal gimana capai hasil akhir besok pagi, tapi gimana ngebangun proses yang berkualitas hari ini. Biar bisa tembus angka 85% itu, Anda butuh rutinitas mingguan yang solid. Pertama, evaluasi skor minggu lalu secara objektif. Nggak usah emosional, nggak usah menghakimi diri sendiri. Kedua, rencanain tindakan yang spesifik buat minggu depan. Dan yang ketiga, ini yang krusial banget, pakai yang namanya strategic blocks atau blok waktu strategis. Anda sengaja ngeblok waktu di kalender khusus buat ngerjain tugas yang benar-benar ngedorong target 12 minggu Anda. Hati-hati ya, sekedar kelihatan sibuk balas-balasin email seharian, itu beda jauh loh sama kerja produktif yang ngasih dampak nyata. Oke, masuk ke bagian keempat, akuntabilitas dan disiplin konsisten.
Sekarang kita masuk ke ranah psikologisnya. Karena bikin rencana itu gampang, tapi konsisten ngejalaninnya, nah itu butuh mental yang baja. Coba deh dengerin monolog di kepala Anda pas lagi gagal capai target. Apakah Anda mikir, aduh kenapa ya aku selalu gagal, terus malah ngasihanin diri sendiri? Atau Anda pakai pola pikir berkembang dan nanya, oke, apa nih yang bisa aku lakuin lebih baik minggu depan? Beda banget kan? Perubahan kecil di pertanyaan ini yang bakal ngubah Anda dari sekedar korban keadaan jadi pemain utama. Dan disinilah peran penting seorang partner akuntabilitas. Seseorang yang tahu persis apa tujuan Anda. Kenapa butuh? Soalnya, jujur aja, kalau kita sendirian, gampang banget kan buat diam-diam ninggalin komitmen tanpa ada yang tahu? Jadi poin krusialnya di sini adalah kita harus sadar kalau motivasi itu naik turun. Hari ini semangatnya meledak-ledak, besoknya capek luar biasa. Kalau Anda nunggu suasana hati yang pas buat mulai kerja, wah Anda bakal nunggu selamanya. Disiplin itu bukan soal perasaan, disiplin itu adalah sistem. Bayangin kayak tetesan air deh, tetesan air yang kecil, tapi kalau terus-terusan netes setiap hari, lama-lama bisa ngelubangin batu yang super keras. Itu jauh-jauh lebih efektif daripada satu pukulan palu raksasa yang cuma Anda lakuin sekali seumur hidup. Dan bagian kelima, ketidakseimbangan dan masa pemulihan. Nah, ini dia konsep yang paling bikin kaget dan berlawanan sama apa yang sering kita dengar. Berapa kali sih kita dikasih tahu kalau kita tuh harus bisa menyeimbangkan semuanya dalam satu waktu? Karir sukses, badan sehat, keluarga harmonis, semuanya harus sempurna barengan. Konsep ini justru bilang, itu mitos. Mitos yang cuma bikin kita kelelahan. Disinilah ide brilian tentang ketidakseimbangan yang disengaja masuk. Daripada mecah fokus kemana-mana sampai tipis banget, mending Anda milih buat nggak seimbang secara sadar. Contohnya nih, di sprint 12 minggu pertama, energi Anda benar-benar difokusin buat ngebangun bisnis. Terus, di 12 minggu berikutnya, baru deh fokus utamanya digeser ke kesehatan. Jadi, keseimbangan hidup itu nggak dicapai tiap detik setiap harinya, tapi diakumulasi dari serangkaian sprint prioritas yang bergantian. Masuk akal banget kan? Pasti ada yang mikir gini, wah kerja intens dengan urgensi tinggi selama 12 minggu full pasti bikin tepar dong. Betul banget, makanya ada yang namanya buffer week. Setelah lari kencang selama 12 minggu, Anda wajib hukumnya ngambil jeda istirahat 1 minggu penuh. Ini bukan berarti Anda lemah loh, ini justru bagian dari strategi intinya. Minggu pemulihan ini dipakai buat mengevaluasi apa yang udah jalan dengan baik, mereset energi, dan ngisi bahan bakar buat siklus 12 minggu berikutnya. Sistem dengan intensitas tinggi ini cuma bisa berkelanjutan kalau siklus pemulihannya juga benar-benar dijalanin. Oke, sebelum kita selesai, mari kita rangkum sedikit. Kita udah ngebahas kenapa rencana tahunan itu mending dibuang aja. Gimana cara mecah visi yang gede jadi kecil, pentingnya konsisten di angka 85%, dan berani untuk hidup nggak seimbang secara sadar. Sekarang, ini tantangan langsung dari saya buat Anda. Nggak usah nunggu tahun depan. Hari ini juga, coba tulis satu target buat 12 minggu ke depan. Terus, tulis satu aksi nyata yang bakal Anda kerjain minggu ini. Dan terakhir, cari satu orang buat dijadiin partner akuntabilitas Anda. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh kilas balik perjalanan Anda selama ini. Di mana sih batu sandungan terbesarnya? Apakah Anda kesulitan buat ngerem bentar, nyari dan nentuin visi hidup sebelum bikin target-target teknis? Ataukah pertempuran paling berdarah Anda justru ada di gimana jaga konsistensi dan disiplin pas motivasi lagi benar-benar anjlok di titik nol? Coba dipikir-pikir lagi ya. Dan jangan lupa bagikan refleksi Anda di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Dan mulailah 12 minggu pertama Anda hari ini.